Cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah, apa itu grup STS Rekom dan diskusi Agustus 2023? Nah, kita akan lihat grup Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu STS Juli 2023. Nah, kita nanti ada menu swing, menu ODT di saham semi blue chip atau blue chip, di gorengan juga ada. Terus ada menu scalping kalau misalnya ada saham yang menarik kita beli di hari tersebut. Nah, seperti ini Mas Bro ya bentuknya. Jadi misalnya nih kita ada swing era, ya swing XL, swing pegas dan lain-lain. Ada TP1, TP singkat gitu ya. Nanti kalau udah TP atau buy 2 kita akan semua share info di grup ini. Sini juga ada menu seperti ini ya, menu gorengan misalnya Busiko, PAMG, BBHI. Nah, ini udah ada area TP-nya dan area CL-nya teman-teman untuk menu saham gorengannya. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS diskusi rekomendasi Agustus, teman-teman bisa kontak saya aja, semua ada di deskripsi. Mas Bro yang milik dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas IPO saham Sinema ya, XX1 PT Nusantara Sejahtera Raya. Nah, sektornya adalah consumer cyclicals. Nah, untuk periode mobilnya tanggal 10 sampai tanggal 14 Juli teman-teman, dan harganya itu 270 sampai 288. Nah, ini mirip IPO RAM teman-teman ya. Di sini juga siapa sih nggak kenal Biskup XX1 gitu ya. Pasti kalau teman-teman yang pernah muda ya, pasti kalau tujuannya sama gebetan ya ke sini kan gitu kan. Nah, ini sekarang IPO teman-teman. Jadi teman-teman yang suka nonton bioskop di Cinema XX1 itu nggak hanya bisa jadi konsumer doang, tapi teman-teman bisa memiliki sebagian dari bisnisnya. Nah gitu guys ya, kita harus berpikiran lain ya, kita harus memiliki bisnisnya. Kita sering nonton nih, wah daripada duit kita sia-sia nih, misalnya kan buat nonton kan kita nonton doang terus duitnya hilang gitu ya buat beli tiketnya. Nah teman-teman punyalah sahamnya biar sebagian dari keuntungannya Mas Bro juga dapat nanti seperti itu guys. Nah, saham yang ditawarkan adalah 83 juta lot. Ini lumayan banyak teman-teman ya. Nah, coba kita langsung buka aja prospektusnya teman-teman. Di sini ada 4W. Nah, 4W, dan di sini sepertinya nih guys ya, untuk Cinema XX1 ini masuk papan utama teman-teman ya, masuk papan utama. Jadi termasuk saham dengan market cap yang gede. Nah, di sini untuk underweight-nya pun 4 yang gede-gede juga, yaitu Indo Premier PD, JP Morgan BK, Mandiri Sekuritas CC, dan UBS atau AK. Jadi AK dan BK gabung guys. Ini jarang terjadi nih guys, AK BK gabung. Wow, nice. Ini memang mereka itu kayak sekuritas ini memang mereka itu ya, sekuritas ini itu hanya ngipuin saham-saham jumbo doang. Kalau saham-saham yang pengembangan atau akselerasi mereka nggak ada teman-teman. Nah, mereka gabung 4 nih. Nah, yang terakhir banget kalau Indo Premier itu apa? Ya saya agak lupa. Di sini PD, CC ini ada di Goto teman-teman. Nah, ini Goto, ini PD dan CC ini gabungan. Terus ada 2 lagi apa saya lupa. Seperti ini PD dan CC. Terus untuk yang selanjutnya adalah MTEL. Nah, MTEL ini BK terakhir. BK terakhir ngipuin saham MTEL, dan ini juga ada temannya juga, nggak hanya BK doang. Seperti ini guys ya, MTEL. Terus ada lagi di sini CC. Kalau Mandiri Sekuritas tuh banyak. Ya, di sini ada NJKL, terus ada Aman, PGO, terus ada MTEL juga, ada Buka, ada Goto. Jadi Mandiri Sekuritas itu dia CC itu ngipuin saham-saham jumbo-jumbo aja. Dan gerakannya gimana teman-teman ya? PGO itu ya agak susah sih kita prediksi kalau saham-saham yang seperti ini teman-teman ya, karena mereka itu gabung-gabung. Tapi kalau menurut saya kira nih nggak kayak PGO ini, sempat hijau dulu, mungkin kayak IPO-nya si ini Aman. Nah kayak gitu guys ya, mungkin akan hijau kalau menurut saya. Tapi coba kita akan lihat aja, baca prospektusnya secara lengkap teman-teman, biar jauh lebih yakin. Dan kalau kita ngomong underweighter ini agak susah diprediksi karena gabungan seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat langsung ke nomor 20. Nah, kita bahas singkat. Di sini nomor 20, keterangan saham yang ditawarkan teman-teman. Nah, di sini segini Mas Bro, ya, 8 miliar sekian. Nah, nanti ditambah namanya ada ESA, program ESA buat karyawan. Terus di sini saham ditawarkan kepada publik di IPO ini adalah 10% dan nilai nominalnya 8.
Nah, tapi Bang, perusahaan ini itu udah lama ya guys ya. Makanya kita lihat di sini untuk harga bukunya itu 35. Oke, terus lanjut ke harganya di sini segini, udah saya sebutkan tadi. Terus nilai emisinya sebanyak 2,4 triliun. Nah, ini lebih gede daripada IPO RAM kemarin ya. Kalau RAM itu RAM itu ada bioskopnya, cuman dia lebih intinya untuk membuat konten ya. Membuat istilahnya membuat sinetron atau film-film pendek seperti itu. Film pendek ya. Kalau film 2 jam itu film pendek. Kalau sinetron kan panjang ya. Nah, kalau Cinema XX1 ini lebih berfokus pada bioskopnya dan bisnis F&B-nya atau food and beverage. Selain bioskop dia kan jual popcorn segala macam. Terus dia segmen ke nyewain tempat. Seperti itu guys ya. Jadi agak sedikit berbeda nih antara RAM dan film dan XX1 ini. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20 di sini lanjut ya. Oh iya, nomor 20 sekarang. Nah, ini adalah struktur pemegang saham. Dan di sini ada namanya Salwen Investment Private Limited. Nah, ini investor luar guys dari Singapura. Dan ini yang terakhir ada itu di saham TAPG, teman-teman. Saya ngikutin banget nih. Jadi Salwen ini ada di saham TAPG waktu itu. Mas Pur bisa lihat aja waktu itu kita pernah bahas ya di IPO TAPG. Dan ada Salwen ini TAPG sih lumayan ya guys ya. Kayaknya arah berjilid-jilid kok TAPG gitu. Ini lama bener nih. Nah ini guys ya, nih. Tapi kan TAPG dia papannya kecil ya, nggak segede ini ya. Tapi semoga aja kalau ada Salwen ini kayak gini gitu ya. Saya juga nggak nyangka waktu IPO TAPG bisa arah 1, 2, 3, 4, 5 kali guys. Itu saya nggak nyangka banget. 6 kali bahkan dia sampai arah 6 kali. Saya nggak nyangka banget karena mungkin ada Salwen tadi. Nah ini juga sentimen positif juga. Oke, terus kita lanjut lagi nomor 21. Nah ini guys ya. Nah ini masyarakatnya di 10%. Nah di sini ada namanya program assign untuk karyawan biasa ya. Kalau saham IPO itu biasanya dia bagi sahamnya ke direksi, terus ke manajer-manajer seperti itu yang pengen ikutin program ESA. Nah, lanjut di sini lepas ini ya Mas Bro yang hal yang agak menurut saya sih kurang enak, yaitu rencana pelepasan saham oleh pemegang saham perseroan lewat private placement, yaitu PT HB nih guys, PT HB nih Harkat Jaya Bumi Persada itu pengendali utama dari Cinema ini berencana melepas sahamnya ke publik lewat private placement, jadi nggak lewat IPO. Dan saya nggak tahu kenapa private placement-nya ini dibarengin sama IPO. Kan bisa aja habis IPO terus beberapa bulan lagi PP gitu ya. Kenapa dia dibarengin saya juga nggak tahu. Jadi kalau menurut saya sih ini ya mungkin ya agak mirip-mirip Maxi itu kayak gitu. Jadi selain dia ngelepas IPO, dia juga ngelepas kepemilikan saham lamanya. Tapi bedanya kalau Maxi dia langsung lepas di saat penjualan perdana itu langsung dilepas ke retail. Cuman kalau yang ini ngelepasnya lewat PP, jadi nunjukin investor retail khusus aja ditunjuk gitu. Nah kita dari sini ya guys ya, segini yang dilepas atau sebesar 8% ya gini guys. Nah di sini dengan di sini penambahan bla 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 sebanyak segini Mas Bro. Nah ini bla bla bla. Nah ini seharga IPO guys ya. Mana saya baca tadi? Saya baca tadi ini seharga saat. Jadi dealnya berapa saat IPO gitu ya, di harga berapa, dan PT Harkat Jaya ini akan melepas 8% kepemilikan sahamnya seharga IPO. Seperti itu guys ya. Nah kita lihat di sini untuk struktur permodalan setelah si Harkat Jaya ini PP langsung ya. Jadi kalau setelah IPO nanti jadi seperti ini strukturnya teman-teman. Dan di sini sebenarnya yang dilepas ke masyarakat adalah 19% sekian. Yang saat IPO-nya itu 10% sekian. Terus di saat Harkat Jaya PT Harkat Jaya ini PP itu 8%. Jadi totalnya ke masyarakat adalah hampir 20% ternyata teman-teman. Yang 10% saham baru, yang 8% tadi itu adalah saham lama milik PT Harkat Jaya. Seperti itu guys ya. Nah di sini ada namanya call option agreement. Nah call option agreement itu pelepasan saham berdasarkan perjanjian. Seperti itu guys ya.
mungkin ada perjanjian-perjanjian tertentu di masa yang lalu dan kita juga belum tahu gitu ya. Ada hutang lah atau perjanjian apalah kita nggak tahu. Jadi ada salah satu pemilik pemegang sahamnya itu bisa membeli pemegang pengendali yang lain seperti itu guys ya. Nah kita lihat di sini, kita baca aja di sini teman-teman ya. Selain rencana IPO tersebut ya, HJB dan APN itu adalah ini teman-teman, dua ini. Nah udah menandatangani call option agreement ya, tanggal 5 Desember 2016 itu di masa lalu dan kita juga belum tahu, dengan Salwen Investment Private Limited seperti yang ini guys ya. Berdasarkan car agreement, HJB memberikan hak opsi kepada Salwen Investment bisa membeli sebanyak-banyaknya 15 miliar lembar saham yang dimiliki yang merupakan saham milik HJB, dan APN memberikan hak segini teman-teman. Nah berarti nanti setelah IPO ya ada perjanjian nih antara ketiga pemegang saham pengendali ini guys ya. Nah ini Salwen ini bisa menebus atau membeli, nggak tahu karena dia mungkin hutang juga bisa, atau perjanjian yang lain yang kita nggak tahu. Dan di sini dia bisa nebus. Nah kalau nanti itu si Salwen itu nebus, berarti struktur permodalannya jadi seperti ini teman-teman. Itu PT Harga Jaya jadi 45,99, terus PT Aditrama jadi 11,50, dan di sini Salwen Investment Private Limited. Nah dia itu kan investor dari luar negeri teman-teman ya, waktu itu ada di TAPG. Nah di sini dia jadi megang 22% teman-teman. Nah semoga aja nih ya guys ya, karena Salwen ini teman-teman, ini yang saya itu bingung nih, kenapa AK dan BK itu mau ngipuin saham barengan. Nah dan jarang banget BK itu ngipuin saham ya. Ternyata ada ini di sini teman-teman, yaitu yang menyebabkan mungkin si BK mau jadi underwriternya karena ada ini mas bro. Ini guys ya. Nah dia 22%, semoga aja bisa ngedorong nih kayak TAPG. Lihat TAPG itu guys. Nice, terus lanjut ya guys ya. Nomor 23. Nah di sini pembatasan guys. Nah di sini ada pembatasan, yaitu sesuai bla-bla. Ya. Setiap pihak yang memperoleh saham dari perseroan dengan harga di bawah harga IPO ya dilarang untuk mengalihkan atau seluruh kepemilikan sahamnya sampai dengan 8 bulan setelah IPO teman-teman. Nah di sini ada. Namun demikian HJB dan APN telah menjadi nama saat penantang FSI tidak akan secara langsung atau tidak langsung mengambil tindakan apapun berikut berhubungan dengan segala ya. Jadi istilahnya HJB dan APN itu nggak akan berurusan dengan penjualan dan pembelian sahamnya sebelum 8 bulan. Jadi dia lepas tangan. Jadi saya kira ini selama 8 bulan sebelum setelah IPO ini guys yang main guysnya. Semoga kalau bandarnya asing wow gitu ya. Nggak bandar lokal langsung, kalau bandar lokal kan langsung dibanting-banting. Dan ini semoga aja guys ya dinaikin dulu. Nah untuk nomor 24 yaitu rencana penggunaan dana. Nah rencana penggunaan dana sekitar 65% digunakan perseroan untuk pendanaan pengembangan ekspansi jaringan bioskop. Nah ini 65%-nya untuk menambah bioskop baru guys ya, untuk apa nih, untuk nambah, untuk membuat, untuk beli alat-alatnya lah seperti itu. Terus 20%-nya digunakan untuk bayar utang. Utangnya ini gede guys ya, utangnya si Cinema XS1. Terus 15%-nya digunakan untuk modal kerja teman-teman ya. Next, terus lanjut nomor 25. Ini guys nomor 25. Ini adalah total asetnya teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini ya, di tahun ini tahun 2022 full ya, udah full. Jadi ya tahun 2023-nya nggak dimasukin, nggak tahu apakah rugi. Nah ini dilihat ekuitasnya teman-teman. Nah di semenjak tahun 2020 itu terus turun ya ekuitasnya guys. Jadi memang setelah pandemi itu bioskop sepi dan belum balik lagi seperti sebelum pandemi. Mas bro yang suka nonton bioskop saat ini pasti ngerasain ya, bahwa nonton bioskop itu nggak serame setahun 2019 ke bawah. Nah ini dibuktikan di sini teman-teman. Jadi modalnya merosot, utangnya nambah. Ya berarti kan Cinema XX1 itu sepi. Yang beli FMB-nya aja sedikit,
Terus yang yang nyewa tempatnya juga nggak terlalu banyak. Seperti itu guys ya. Jadi istilahnya dunia bioskop itu belum balik ke masa sebelum pandemi. Nah, kita dari sini teman-teman. Nah, ini kelihatan ya di tahun 2020 dan 2021 tuh rugi. Dan sekarang udah istilahnya mulai profit lagi lah seperti itu guys, walaupun belum balik. Kalau sebelum pandemi itu profitnya segini teman-teman, laba usahanya 1,6 T ya. Nah sekarang 700 miliaran sekian, jadi belum balik lagi. Next, terus lanjut nomor 30. Apa ini guys? 32 kebijakan dividen teman-teman. Nah di sini bla bla bla. Nah ini ya, pembagian dividen minimal dari laba adalah 35%. Jadi mulai dibagi tahun 2024. Jadi minimal 35% akan dibagikan dividen teman-teman, mulai tahun 2024. Next, terus nomor 206. Nah nomor 206 di sini komposisi karyawan teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini komposisi karyawannya memang beda ya. Di tahun sebelum pandemi itu karyawannya sampai 6.000. Nah habis pandemi langsung merosot separuh. Dan 2020 banyak yang di PHK gitu ya. Nah puncaknya di tahun 2021 itu jadi cuma 1.000-an doang. Berarti memang mungkin banyak yang ditutup atau nggak beroperasi seperti itu saat pandemi. Nah sekarang di tahun 2022 ke 2023 harusnya mulai membaik lagi. Tapi kayaknya agak susah kalau disuruh balik ke sebelum pandemi. Kenapa? Karena orang-orang sekarang lebih suka nontonnya di rumah, pakai laptop, pakai TV sendiri. Kan ada banyak TV digital seperti itu dan TV langganan teman-teman. Jadi mungkin kalau suruh balik sih mungkin bisa, cuman kalau misalnya sih agak susah ya guys ya. Karena orang-orang udah senangnya di rumah gitu ya semenjak pandemi, termasuk saya. Next, terus lanjut nomor 230 teman-teman. Nah di sini nomor 230 ini adalah jaringan bioskop ya, jaringan bioskop yang XX1 ini yang ada di Indonesia. Nah ternyata di Sumatera ada 36, di Jawa ada 108 yang paling banyak teman-teman. Jawa di luar Jakarta. Di Jakartanya 44 loh. Jakartanya toh ya. Di luar Jakarta segini, di Kalimantan segini teman-teman. Ini jumlah layarnya dan totalnya sekitaran 225 ya guys ya. Tier 1, tier 2, tier 3 masuk bisa baca di sini. Nah ini guys ya, di sini ada reguler, ada premier, ada IMEX. Ya, kalau saya sih reguler aja. Nice, itu adalah prospektus singkat dari Cinema XX1. Nah, coba kita lihat laporan istilahnya valuasi seperti itu guys. Nah, harganya 350 sampai 450. Nah, untuk harga bukunya ternyata hanya 35 teman-teman. Nah, harga buku itu diambil dari mana? Ya tinggal ekuitas dibagi jumlah lembar saham. Nah, itu keluar harga buku. Nah, kalau harga bukunya segini dengan nilai penawarannya segini, berarti PBV-nya udah 9,8 kali. Nah, kalau menurut saya ini udah mahal teman-teman. Raam aja nggak segini loh. Kita lihat ya Raam ya. Raam. Kita lihat ini Raam dulu. Kita lihat Raam di sini. Untuk Raam itu PBV-nya waktu penawaran umum itu 1,2 kali. Nah, ini mungkin akan nyamain film teman-teman. Filmnya udah 11 kali ya. Raam itu memang murah untuk waktu IPO-nya gitu ya. Dan ini jauh guys. Ya masih Cinema 9 kali. Bahkan kalau di 450 PBV-nya udah 12 kali. Nah, kita lihat pernya kalau kita banding Raam, pernya Raam itu 15 kali dan ini 36, jadi mahal. Terus untuk DIR-nya kita lihat Raam, DIR-nya 21%. Cinema DIR-nya berapa? 154%. Artinya memang Cinema XX1 tuh rugi parah waktu tahun 2020-2021. Rugi parah teman-teman nih. Next. Terus untuk ROE-nya 27%. Untuk Raam ROE-nya sih 8 ya. Ini masih jauh lebih bagus ROE-nya sih Cinema XX1. Tapi memang sektor usahanya agak sedikit beda ya. Kalau Raam itu nggak fokus ke bioskop, ya fokusnya ke pembuatan konten atau sinetronnya atau filmnya. Kalau Raam itu kalau si Cinema XX1 ke bioskopnya. Betul guys ya. Next, untuk nilai caps ya, market cap-nya itu 26T. Udah gede guys ya. Seperti teman-teman valuasi dari
Cinema XX1. Jadi gimana teman-teman, mau ikut atau enggak? Ya, kalau masalah valuasi ini udah jelas mahal, Tapi kalau masalah prospek, kemungkinan kedepannya masih bagus. Dan Cinema XX1 itu adalah market leader bioskop di Indonesia. Market leader guys, ya ini market leader. Tapi valuasinya dijualnya agak mahal. Terus yang ketiga itu hutangnya agak sedikit ngeri, ya 154%. Tapi kalau misalnya IPO ini sukses, nanti sebagian akan dilunasi tadi ya, di waktu rencana penggunaan dana akan dilunasi dari IPO tadi untuk bayar hutang. Nah, ini Mas Bro, penjatahannya harusnya sih lumayan gede. Jadi mungkin kalau menurut saya sih, kalau teman-teman ikut IPO ini, penjatahannya bakal lebih dari 10%. Jadi kalau menurut saya sih gak usah terlalu all in seperti itu. Kalau kita pesen kemana nih ya, pesen IPO Teguh, kita all in dana, misalnya 100 juta kita masukin semua, itu dapat 2%. Nah 2% kan 2 juta. Nah kalau teman-teman itu pengen dapat 2 atau 3 juta juga, jadi masuknya jangan 100 juta di IPO ini ya, mungkin sekitaran 20 atau 25 juta aja. Artinya kalau masuk ya jangan full power kalau menurut saya. Jadi jatahnya biar nggak terlalu gede. Dan kalau misalnya ini bagus ya, Mas Bro bisa nambah muatan di pasar reguler. Kalau plan saya kayak gitu teman-teman ya, untuk di IPO Cinema ini. Oke, mungkin itu aja Mas dari Kejang. Untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.